normalisasi ke perusahaan-perusahaan kendaraan tersebut mana yang mau dinormalisasi. Dan itu dari angkutan itu memang mengajukan ajuan normalisasi Bapak. Tapi curhatnya kalau saya ini dipotong Bapak dibuat normal, nanti di Lampung itu juga dapat muatan. Karena apa? Saingannya dari mulai Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Jajaran pemerintah Provinsi Lampung mendampingi kunjungan kerja spesifik anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna meninjau infrastruktur dan transportasi di Provinsi Lampung jelang Idul Fitri 2024. Diketahui pihaknya melakukan kunjungan kerja spesifik ke Bandara Raden Inten II, Terminal Raja Basa, dan Pelabuhan Bakauheni. Salah satu anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Andi Iwan Darmawan Arasi menyoroti jalan nasional di Lampung yang sudah bergelombang. Didapati pula jalan bergelombang tersebut merupakan akibat daripada kendaraan odol yang melebihi tonase. Menurutnya, urusan jalan nasional tak pernah bisa maksimal apabila tak ada ketegasan pada penertiban kendaraan odol yang melebihi tonase tersebut. Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret yang tegas terkait dengan penertiban kendaraan odol dan tidak melibatkan perasaan. Apabila dibiarkan secara terus-menerus, menurutnya pemerintah tidak akan bisa mencapai target zero odol. Kemudian pihaknya menyarankan bahwa untuk melakukan hal tersebut memang dibutuhkan keberanian dan kemauan. Selain itu, pihaknya juga berharap Balai Pelaksana Jalan bisa mempertimbangkan dan mengoptimalkan jembatan agar kendaraan odol yang melintas tak lagi bisa melewati jalan nasional maupun tol. Lampung itu juga dapat muatan. Karena apa? Saingannya dari mulai dari akses Sumatera Utara itu semuanya kendaraan dari begini. Iya, itu yang lewat inilah. Iya. Lewat pelabuhan menggunakan masa itu. Nah, ini Ya, Tribuners, terkait dengan kunjungan kerja anggota Komisi 5 DPR RI ke Lampung, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung Agustina. Halo, selamat malam Agustina. Baik, selamat malam rekan Mutia. Ya, terkait dengan kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota Komisi 5 DPR RI ke Lampung, ini bisa dijelaskan secara detail terkait dengan agenda dari anggota Komisi 5 DPR RI tersebut, Tina? Ya, baik, terima kasih rekan Mutia. Untuk agenda pada hari ini, Rabu 27 Maret 2024, pemerintah Provinsi Lampung bersama jajaran mendampingi kunjungan kerja secara spesifik dari anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kunjungan tersebut diagendakan dimulai pada kunjungan di Bandara Raden Inten II, dan kemudian pihaknya juga sempat melangsungkan audiensi bersama Gubernur Provinsi Lampung yakni Arinal Junaidi. Kemudian pihaknya juga melangsungkan peninjauan di Terminal Raja Basa. Adapun tujuan dari agenda pada hari ini yakni untuk meninjau infrastruktur dan juga transportasi di Provinsi Lampung menjelang Idul Fitri 2024 terutama. Oke, baik Tina, ini dijelaskan bahwasannya salah satu agendanya adalah untuk meninjau seperti apa infrastruktur dan juga transportasi di Lampung karena bentar lagi akan menjelang lalu lintas yang cukup padat, yakni mudik untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 2024. Lalu menurut penilaian dari anggota Komisi 5 DPR RI yang melakukan kunjungan, seperti apa situasi terkini terkait dengan infrastruktur yang ada di Lampung, Tina?
Baik, sebelumnya dapat saya jelaskan kembali untuk kunjungan Komisi 5 DPR RI ini dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi di Lampung, khususnya dalam rangka melihat kesiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2024 di Provinsi Lampung ini. Pihaknya bisa kami jelaskan kembali, pihaknya melakukan agenda kunjungan dengan memantau kesiapan pada Bandara Raden Inten II dalam mengantisipasi lonjakan penumpang saat libur Lebaran 2024. Selanjutnya pihaknya kemudian melakukan kunjungan di Terminal Raja Basah, dan selanjutnya pihaknya sempat juga melangsungkan audiensi bersama Gubernur Provinsi Lampung yakni Arinal Junaidi, dan sempat mendengarkan paparan dan penjelasan mengenai kesiapan dari pemerintah Provinsi Lampung menghadapi musim libur mudik Lebaran 2024 ini. Dan saat ditemui di Terminal Raja Basah, salah satu anggota DPR RI Komisi 5 yakni M. Tamanuri ini sempat mengapresiasi perubahan pada terminal tipe A Raja Basah Bandar Lampung yang sudah dibangun pelataran parkingnya dengan rigid beton. Ya, sementara itu salah satu anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat RI yakni Andi Iwan Darmawan Arasi ini juga berharap selalu ada perbaikan pada terminal ini, terutama mengenai bagaimana menghilangkan terminal bayangan yang ada di luar dan bisa membuat kemacetan. Ya, selain itu Andi juga menyoroti jalan nasional di Lampung yang sudah bergelombang. Ya, di sini didapati jalan bergelombang. Pihaknya menyebutkan jalan bergelombang tersebut akibat daripada kendaraan odol yang melebihi tonase. Pihaknya juga menyebutkan bahwa untuk terkait urusan jalan nasional, menurutnya tidak pernah bisa maksimal apabila tidak ada ketegasan dari pemerintah mengenai penertiban kendaraan odol yang melebihi tonase tersebut atau yang over dimension dan overload. Dan di sini menurutnya pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang konkret dan tegas ya terkait penertiban kendaraan odol dan tidak melibatkan perasaan. Kemudian menurutnya juga untuk ketegasan ini diharapkan bisa membuat pemerintah bisa dengan mudah mencapai target zero odol atau kendaraan odol dengan jumlah 0. Kemudian pihaknya juga menyarankan untuk melakukan hal-hal ketegasan tersebut dibutuhkan keberanian dan juga kemauan. Selain itu juga pihaknya juga berharap Balai Pelaksana Jalan ini bisa mempertimbangkan dan mengoptimalkan jembatan agar kendaraan odol yang melintas itu tidak lagi melewati jalan nasional maupun tol. Dan apabila jumlah kendaraan odol ini masih terpantau sangat rendah, maka pihaknya juga akan coba mengusulkan revisi undang-undang untuk membuat aturan baru ya agar sanksi denda akan kendaraan odol ini bisa lebih tinggi ya. Menurutnya denda ini bisa menambah pemasukan untuk menutup utang-utang negara. Apabila jumlah kendaraan odol ini apabila hendak melihat dari jumlah dendanya ini ya. Jadi sementara untuk Komisi 5 sendiri, Tamanuri itu pihaknya juga mendukung pernyataan dari Andi, di mana yang seperti yang telah disampaikan pemerintah harus bersikap tegas dan harus bekerja sama dengan kepolisian setempat, kemudian dan segala pendapat segera bisa diusulkan kepada pemerintah pusat ya. Baik, sekian. Baik, jadi secara umum ini bisa dikatakan bahwasannya dari segi infrastruktur dan juga transportasi di Lampung sudah siap ya Tina untuk menyambut datangnya libur Lebaran 2024 yang dalam 2 minggu ke depan ini akan segera berlangsung. Baik, rekan Tina, terima kasih banyak atas laporannya dan sampai jumpa kembali di lain waktu.
Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung Agustina mengenai kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota Komisi 5 DPR RI ke Lampung untuk meninjau seperti apa kesiapan dari Provinsi Lampung mulai dari infrastruktur dan juga transportasi untuk menyambut libur mudik Lebaran 2024. Ya, Tribuners, terkait dengan kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota Komisi 5 DPR RI ke Lampung untuk meninjau seperti apa infrastruktur dan juga transportasi di Lampung jelang Hari Raya Idul Fitri 2024. Nah, kali ini kita sudah tergabung bersama dengan Tribun Lampung selaku pengamat terkait dengan infrastruktur dan juga transportasi, yaitu Bang Erwin Oktavianto dari MTI Lampung. Halo, selamat malam Bang Erwin. Selamat malam, Mbak. Ya, Bang Erwin, pada hari ini di mana telah dilakukan kunjungan kerja oleh anggota Komisi 5 DPR RI ke Lampung untuk menyoroti ataupun meninjau seperti apa kesiapan infrastruktur dan juga transportasi di Lampung, seperti di Bandara Raden Inten II, lalu di Pelabuhan Bakauheni dan juga Terminal Raja Basa. Nah, Bang, ini dari kunjungan yang sudah dilakukan oleh Komisi 5 DPR RI sendiri mengatakan bahwasannya sejauh ini kalau untuk di Terminal Raja Basa sendiri sudah dapat dikatakan siap. Kalau dari sudut pandang Bang Erwin, apakah 3 tempat yang tadi Mutiara sebutkan yang menjadi titik vital pada saat hari Lebaran nanti tiba ini sudah siap menyambut banyaknya jumlah pengunjung, baik itu ataupun jumlah transportasi yang akan datang ke Provinsi Lampung, Bang Erwin? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Pada dasarnya memang kalau kita melihat kesiapan saat ini, tentu kita bisa melihat bahwa sudah banyak ya yang telah disiapkan baik dari aparat kepolisian, kemudian dinas perhubungan yang sudah mulai bersiap-siap sedia untuk menyambut mudik Lebaran hari tahun ini ya, tahun 2024 ini. Tentu ini menjadi sebuah apresiasi yang baik karena memang harus disiapkan dan harus prepare dengan matang terkait dengan segala macam bentuk perangkat-perangkat yang kemudian berwenang terhadap jalannya mudik Lebaran tahun 2024 ini. Nah, tentu dengan melihat kesiapan yang disampaikan tadi, tentu juga secara umum selain memang perangkatnya siap, maka sarana prasarana juga harus dipersiapkan, khususnya di sarana jalannya, kemudian prepare untuk pit stopnya, ya, tempat rest areanya dan lain sebagainya, yang juga nanti menjadi area-area vital yang tentunya bisa berdampak pada mudik Lebaran tahun 2024 ini. Baik, Bang Erwin, ternyata dari kunjungan kerja yang sudah dilakukan, salah satu hal yang menjadi sorotan adalah terkait dengan infrastruktur di Lampung nih, Bang, khususnya jalan. Ini kan persoalan jalan di Lampung memang cukup pelik ya, Bang, mengingat di tahun lalu ini jalanan di Lampung sempat viral lantaran butuh waktu bertahun-tahun sampai akhirnya pemerintah ini turun langsung untuk memperbaiki jalan yang rusak parah di beberapa kabupaten ataupun kota di Lampung. Kalau dari sudut pandang Bang Erwin sendiri, sejauh ini bagaimana Bang infrastruktur jalan di Lampung? Apakah sudah siap dengan segala fasilitas transportasi yang menunjang untuk menghadapi jumlah pemudik ataupun transportasi yang tentunya meningkat ini di bulan Ramadan ataupun menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024? Ya, memang menarik bahwasanya prediksi dari Kementerian Perhubungan bahwasanya setelah kemarin sempat dilakukan survei tentang mudik Lebaran tahun ini, itu kemungkinan ada peningkatan yang cukup signifikan ya dibandingkan dengan mudik Lebaran tahun kemarin. Tentu ini menjadi sebuah antisipasi yang harus ekstra ketat karena memang pada dasarnya mudik membutuhkan situasi yang aman, nyaman, dan lancar. Nah, berkaitan dengan hal tersebut,
tentu sarana prasarana menjadi tonggak dasar utama dalam hal mudik di Lampung ini. Nah, laporan-laporan kaitannya dengan jalan rusak, kemudian jalan bergelombang, kemudian jalan yang tidak diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Lampung, tentu ini juga harus menjadi masukan yang memang harus sudah dipersiapkan dari awal dan sebelum-sebelumnya. Syukur alhamdulillah kan beberapa waktu yang lalu sempat viral juga kita melihat beberapa jalan rusak yang kemudian segera diperbaiki oleh kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, di mana secara umum beberapa ruas-ruas jalan provinsi yang memang vital dan cukup signifikan kaitannya dengan mobilitas masyarakat itu saat ini sudah mulai secara umum sudah teratasi. Tapi kemudian beberapa hal yang kemudian kita catat adalah adanya tingkat kemantapan jalan yang mungkin masih dalam tanda kutip belum mantap secara keseluruhan. Karena secara umum kalau kita melihat dari data yang ada itu baru 75-78% kondisi jalan di Lampung yang mantap dalam kategori mantap. Dan dengan persentase tersebut pun juga secara umum jalan-jalan kabupaten masih banyak yang mengalami kerusakan yang cukup berat gitu. Sehingga memang ini menjadi PR bagi pemerintah. Nah, beberapa hal yang kemudian menarik adalah dalam hal melakukan pengelolaan dan perbaikan jalan ini, tentu masing-masing punya tupoksi masing-masing. Yang pertama untuk jalan negara, kebetulan di Provinsi Lampung terdapat beberapa jalan negara sekitar 1.500-an jalan negara, 1.500 km. Itu harus secara umum memang sudah baik gitu ya. Lalu kemudian ada juga jalan provinsi sekitar 1.900 km itu juga saat ini sudah baik. Nah, yang belum ini sebagian besar adalah jalan-jalan kabupaten, yaitu di kisaran sekitar antara 17.000 kilometeran yang masih harus butuh perbaikan. Nah, ini yang kemudian perlu kita tinjau dari panjang yang perlu diperbaiki itu harus pemerintah baik kabupaten maupun provinsi maupun pemerintah pusat harus saling berkolaborasi satu sama lain, karena tujuannya dari tingkat jalan yang ada saat ini, mudik adalah sebuah kegiatan yang mana kegiatannya secara umum berdampak pada nasional, ya kan. Nah, hal ini juga yang berdampak juga pada kesiapan pemerintah, tidak hanya menyambut para mudik, para pelancong-pelancong yang internal atau di dalam Provinsi Lampung, juga para pelancong-pelancong atau para pemudik-pemudik yang berada di luar Provinsi Lampung yang menuju Provinsi Lampung atau melewati Provinsi Lampung. Oke, baik. Bang Erwin, dari penjelasan tadi memang butuh kerjasama ya antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur yang baik. Dan jadi tadi juga sudah disebutkan bahwasannya terkait dengan kemantapan jalan untuk Lampung sendiri baru mencapai atau sudah mencapai 70%. Bang, ini kalau dari sudut pandang Bang Erwin ya selaku pengamat nih Bang, kalau untuk di Lampung sendiri ini kan biasanya usia jalannya ini sangat rendah gitu Bang. Jadi misalkan jalan ini rusak terus diperbaiki, tapi dalam kurun waktu 2 sampai mungkin 5 bulan ternyata sudah bergelombang lagi atau bolong lagi. Sebenarnya penyebab utama dari mudahnya ataupun dengan mudahnya jalanan di Lampung ini rusak itu apakah dari kendaraan odol Bang? Iya. Ada beberapa faktor yang mungkin perlu dipertimbangkan, tidak hanya berbicara soal odol saja ya, tapi juga bagaimana struktur jalan itu terbangun gitu ya.
Uh, Beberapa hal yang menarik yang kita amati adalah selain memang beberapa faktornya adalah odol gitu ya, tapi faktor yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pemerintah provinsi dalam melakukan pembangunan jalan itu sendiri. Terkadang kita melihat jalan itu dalam konteks kelengkapan jalan, prasarana jalan secara keseluruhan, itu ada yang namanya badan jalan, ada yang namanya bahu jalan, dan ada yang namanya trotoar, dan juga ada yang namanya drainase. Nah, terkadang ketika dalam pembangunan jalannya, pemerintah terlalu fokus dalam perbaikan badan jalan saja, tidak melihat atau meninjau dari aspek drainase dan trotoarnya, sehingga terkadang kita melihat adanya badan jalan, tapi tidak adanya tempat untuk pejalan kaki berjalan kaki. Adanya badan jalan, tapi tidak kita sering melihat juga tidak adanya drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan air yang ada di badan jalan. Sehingga ketika terjadi hujan dan lain sebagainya, itu juga menjadi faktor penentu terhadap kerusakan jalan. Ketika adanya genangan, lalu kemudian kurang kurang lengkapnya bagian-bagian jalan yang memang harus diselesaikan dalam hal pembangunan jalan tersebut, itu juga berdampak pada kerusakan jalan. Selain itu juga ada lagi, yaitu di asal muasal dari lahan di jalan tersebut juga gitu. Apakah sebelumnya adalah memang daerah rawa atau daerah ladang atau pertanian, sehingga struktur tanahnya masih lembut dan cukup lembek untuk dibuat jalan, sehingga ketika dibangun jalan terjadi pergeseran tanah atau struktur tanah yang kemudian turun dan pada akhirnya berdampak pada kerusakan jalan tersebut juga gitu. Nah, ini yang juga menjadi concern yang harus dilihat oleh pemerintah, bahwasanya dalam proses pengembangan jalannya atau pembangunan jalannya juga harus memperhatikan drainasenya juga, memperhatikan trotoarnya juga, karena memang fungsi jalan jalan itu memiliki fungsi yang memang cukup kompleks, yang mana semuanya harus terbangun secara bersamaan sehingga jalan tersebut berfungsi secara maksimal gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat di Provinsi Lampung itu masih belum terjadi, masih banyak daerah-daerah lain yang membangun jalan masih hanya badan jalannya saja supaya terlihat mulus saja gitu ya, sehingga ketika terjadi hujan atau ketika terjadi cuaca yang ekstrim itu berdampak pada kondisi jalan, karena jalan tersebut menjadi yang pertama tergenang airnya, lalu kemudian karena tergenang airnya air terlalu lama di badan jalan sehingga berdampak pada kerusakan jalan juga. Nah, yang kemudian menjadi sorotan kami juga adalah bagaimana dalam proses pembangunan itu tidak lagi dipisah-pisah antara drainase badan jalan sendiri, kemudian drainase sendiri dan lain sebagainya. Karena yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana secara umum jalan itu bisa diselesaikan dalam satu waktu dan selengkap-lengkapnya gitu ya. Ada trotoar dan ada drainasenya juga. Nah, yang kemudian faktor kerusakan lain lagi adalah ini yang kemudian kita harus pertimbangkan ya, adalah bagaimana daerah-daerah yang memang sebenarnya tidak boleh dilalui oleh kendaraan barang gitu ya, itu kendaraan barang tidak boleh lewat jalan situ. Makanya terkadang kan ada portal ya, ada masyarakat melakukan pemortalan pada jalan mereka gitu ya, karena dikhawatirkan ada kendaraan-kendaraan besar yang tiba-tiba masuk di dalam sehingga merusak jalan gitu ya. Padahal kelas jalannya tidak untuk kendaraan besar, kelas jalannya mungkin hanya untuk kendaraan sedang saja, medium ke bawah gitu ya, kayak misalnya minibus dan motor, tidak dengan truk dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang menjadi pertimbangan yang harus dilihat oleh pemerintah, bahwasanya dalam proses perencanaan pengembangan
sebuah daerah gitu ya, misalnya di daerah tersebut adalah kawasan perumahan atau area permukiman gitu ya, maka jangan ada area industri di sana. Karena kalau misalnya di sana daerah permukiman yang notabene-nya jalannya adalah jalan kecil, kemudian jalannya adalah jalan dengan kelas rendah, misalnya kelas 3 atau kelas lebih rendah dari itu gitu ya. Tiba-tiba ada di sana kawasan industri, itu berdampak pada jalan itu sendiri, karena memang jalan di sana tidak diperuntukkan untuk area pengembangan industri gitu ya, pabrik-pabrik lainnya. Tiba-tiba ada truk yang lewat di sana gitu, sehingga itu juga berdampak pada kerusakan jalan. Nah, pemerintah ini secara umum perlu mengklasifikasikan area-area yang memang patut dibangun kawasan industri atau pengembangan pabrik-pabrik industri. Dan juga kalau misalnya memang di tempat itu memang akan dikembangkan pabrik industri yang berbarengan dengan permukiman, maka kelas jalannya harus ditingkatkan. Jangan lagi menggunakan misalnya aspal saja yang notabene-nya umurnya lebih pendek. Mungkin juga harus dikembangkan dengan rigid gitu ya, dengan beton dan lain sebagainya, supaya jalan tersebut menjadi lebih awet gitu. Oke, jadi memang terkait dengan kemantapan jalan ataupun umur dari jalan atau usia dari jalan ini, banyak aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan proses perencanaan sebelum jalan ini dibangun, seperti itu ya Bang Erwin, bisa dikatakan iya. Jadi ada perencanaan yang mantap sebelum akhirnya eksekusi dilakukan. Baik Bang Erwin, mungkin itu saja pembahasan kita mengenai infrastruktur berupa jalan dan juga transportasi di Lampung untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 2024. Terima kasih banyak Bang Erwin atas waktu dan informasinya. Sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu dan semoga lancar puasanya esok hari Bang Erwin. Baik, siap. Terima kasih. Sama-sama. Selamat malam. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan langsung dari Bang Erwin Oktavianto selaku pengamat dari MTI Lampung mengenai kondisi infrastruktur dan juga transportasi di Lampung untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 2024.